我々が何をできるかっていうことをしっかり明日の、試合で発揮できるように。مباراة وعيني على ال3 نقاط. 相手が増やしてい勝っていくんだ、さらに上にのし上がっていくんだ。Bahrain, yang ini beneran jadi rival utama kita dari kawasan Tim Teng secara mengejutkan ke lewat PD dengan menantang Jepang dan tim Garuda yang bakal mereka lawan di akhir bulan ini. Berada di urutan kelima dalam klasemen dengan poin sama dengan Indonesia, Timnas Bahrain sepenuhnya fokus untuk memenangkan keempat pertandingan tersisa mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Pelatih Timnas Bahrain Dragan Talajik menegaskan bahwa setelah memenangkan gelar Piala Teluk ke-26 beberapa waktu lalu, sekaranglah saatnya bagi tim besutannya untuk melangkah maju dan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka mampu mewujudkan impian mereka untuk mengamankan tempat di Piala Dunia 2026. Saiwar yang dilayangkan oleh mereka ini dicanangkan oleh Bahrain meski Jepang sudah diambang lolos ke Piala Dunia 2026 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mewujudkannya. Bahrain benar-benar bertekad mengincar kemenangan di hadapan pendukung Jepang, begitu pula dengan laga krusial di Jakarta pada 25 Maret nanti. Kami datang ke sini untuk mempersiapkan diri menghadapi Jepang dan Indonesia dengan satu tujuan, yaitu kami akan memenangkan setiap pertandingan. Tegas Talajik. Memang diketahui bahwa Muhammad Marhun dan kawan-kawan telah berkumpul dalam sesi latihan sejak Kamis 6 Maret lalu, di mana menurut Talajik suasana di dalam tim mereka cukup baik usai berkumpul untuk pertama kalinya sejak keberhasilan bersejarah mereka di Piala Teluk Januari lalu. Tak bisa dipungkiri, tekad besar menoreh kemenangan di sisa laga babak ketiga memang menjadi hal wajar buat seluruh tim di grup C sekarang ini. Indonesia sebagai tim yang tak diunggulkan pun juga bermimpi bisa menyabet tempat di gelaran bergengsi dunia ini dengan target yang juga lebih realistis. Berkaca dari itu, melihat Bahrain yang mengaku incar kemenangan di kandang Jepang pun langsung ditampar oleh pelatih Samurai Biru Hajime Moriyasu yang menyindir kelicikan tim asal Tim Teng tersebut. Dalam laga pertama ronde ketiga yang digelar di Bahrain lalu, Hajime Moriyasu mengaku geram dengan kelakuan dari para supporter Bahrain. Moriyasu tidak suka dengan kelakuan supporter mereka di stadion, lantaran supporter Bahrain mengajak lagu kebangsaan Jepang yang sedang diputar sebelum laga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu pun, Hajime Moriyasu turut mengomentari serangan laser kepada para pemainnya, di mana menurutnya hal itu bisa sangat membahayakan para pemain besutannya. Meski sukses memenangkan pertandingan dengan skor telak 5-0, namun Moriyasu memperingatkan Bahrain akan segala strategi licik yang dilakukan di pertemuan pertama lalu. Nantinya di Jepang, Bahrain diminta tak lagi menggunakan siasat licik ataupun curang yang seakan sudah menjadi ciri khas mereka. Setiap negara memiliki budaya dan pandangan yang berbeda. Saya ingin menerima keberagaman itu. Ada upaya mengganggu pemain saya dengan laser, itu bisa berbahaya, ujar Moriyasu. Nah, tentu saja dengan kondisi tim merah putih seperti sekarang ini dan juga berada di posisi ketiga papan klasemen, ternyata membuktikan ramalan dari Moriyasu terkait kans Garuda untuk melaju ke panggung dunia. Keinginan melihat skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 juga semakin besar setelah PSSI berhasil menaturalisasi nama-nama seperti Emil Audero, Dean James, dan Cui Pelupesi. Tak bisa dipungkiri, kehadiran tiga pemain ini bakal meningkatkan kualitas timnas Indonesia, menilik ketiganya merupakan para pemain top di Liga Eropa. Emil Audero jelas akan meningkatkan kualitas persaingan di posisi penjaga gawang, sebab selain Martin Pas, timnas Indonesia kini memiliki dua kiper yang memiliki profil tinggi. Ya, sebelumnya pecinta sepak bola tanah air sempat ketar-ketir ketika Martin Pas absen karena cedera ataupun akumulasi kartu. Namun sekarang para fans Garuda tak perlu takut lagi karena telah memiliki kiper sekelas Emil Audero. Begitu juga dengan Dean James, meski Dean James rutin bermain sebagai fullback kiri di Go Ahead Eagles, pemain berusia 24 tahun ini juga dapat diperankan sebagai winger kiri.
Kemudian untuk Cui Pelopesi, gelandang 31 tahun ini penting untuk menjadi tandem ideal bagi Tom Hai di lini sentral timnas Indonesia, sehingga harapannya kehadiran dari ketiga nama tersebut dapat mengantarkan timnas Indonesia untuk mengejar mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Masih lebih lanjut terkait ramalan dari Hajime Moriyasu, pelatih berusia 56 tahun ini juga memberikan dukungan kepada timnas Indonesia yang dinilai punya kualitas memadai untuk lolos ke pesta sepak bola dunia tersebut. Moriyasu begitu yakin dengan tambahan amunisi melalui program naturalisasi yang dilakukan oleh skuad Garuda, di mana Indonesia dinilai bisa menemani Jepang untuk lolos langsung ke Piala Dunia melalui jalur 2 peringkat teratas. Yap, tentu dengan ditunjuknya Patrick Kluivert dan jajarannya sebagai pelatih anyar Garuda di era baru ini, peluang tim Merah Putih buat berbicara banyak di gelaran terakbar dunia itu juga kian besar. Patrick Kluivert yang telah mengumumkan 27 pemain sementara juga masih mengandalkan muka-muka lama seperti Martin Paes, Jay Ises, dan Ragnar Oratmangun. Patrick juga mendapat tambahan amunisi baru dalam diri oleh Romney, Emil Aldero, Dean James, dan Cui Pelopesi yang diharapkan bisa meningkatkan permainan tim Garuda di babak ketiga nanti. Tentu jika melihat pernyataan dari Moriyasu yang menilai Indonesia perlu menaturalisasi beberapa pemain tambahan berkualitas, jelas peluang untuk lolos pun juga bisa dibilang semakin terbuka lebar. Ya, terlepas dari apapun, pokoknya kita semua pun juga boleh optimis timnas Indonesia bisa mendulang poin sesuai target yang diinginkan. Memang secara ranking, Aussie dan Bahrain bolehlah jauh di atas Indonesia, tapi bagaimanapun dalam sepak bola nggak ada yang nggak mungkin. Seperti yang terjadi pas lawan Cina di Oktober lalu, di saat semua pihak menduga Indonesia akan menang, nyatanya malah kalah. Namun di saat Indonesia diprediksi bakal dihajar Arab Saudi serta Australia di 2 match awal kemarin, nyatanya bisa loh kita mengimbangi. Malah setelah kita dihajar 4-0 sama Jepang, terbukti juga kita bisa bounce back dengan menang 2-0 dari Arab. Untuk itu, data biarlah data. Australia dan Bahrain memanglah tim kuat serta berpengalaman, tapi kita semua juga harus yakin kalau semua elemen timnas Indonesia udah tahu apa yang harus dilakukan untuk sekarang ini. Harapannya udah pasti Patrick Kluivert akan menurunkan komposisi sesuai dengan kapasitas yang ada di tim ini, dan mudah-mudahan problem soal sulitnya mencetak gol bisa teratasi di 2 pertandingan nanti. So, semoga berhasil semuanya. Kita Garuda.